Ya, kita sambut penampilan dari paguyuban Teater Belang Renteng Kulon. Malam hari ini akan membawakan sebuah opera style kendu yang berjudul Sendang Kasmaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan paguyuban Teater Belang Renteng Kulon. Malam ini siap menampilkan opera kendut dengan judul Sendang Kasmaran. Ide cerita dan dalang dari Mas Ari Susilo, ilustrasi musik oleh Mas Wisnu Kurniawan, dokumentasi Mas Kista Bakti Pratama, make up oleh Dewi Omah Manten dan Mbak Retno Darmiji dan Mbak Aisyah, kru dan properti oleh Mbak Rizka, Mas Daru dan dibantu anggota Teater Belang. Para pemain sebagai berikut: Susilo menjadi Adipati Karangkobar, Slamet Riyadi menjadi sebagai Panglima, Sutrisno berperan menjadi Arya Kelana, Widodo menjadi Eyang Dharma, dan Mbak Wulan Silviana menjadi Gendis. Sedangkan untuk prajurit Karangkobar diperankan oleh Farhan, Ian, dan Dimas. Sedangkan prajurit Karangrejuk dimainkan oleh Jarot, Yoga, Bima, dan Iyo. Tanpa basa-basi, marilah kita saksikan teater opera style kendu paguyuban Teater Belang. Selamat malam dan selamat menyaksikan. Saya ingin pendopo wis nang kono padahal ceritane urung diwaca. Kursi telu itu. Kursi pendopo dadane ngene ceritane urung diwacake ada ono kursi nang kono menteng gitu. Awal kisah diceritakan pada zaman dahulu di tanah Jawa tersebelah sebuah kadipaten yang terletak di lereng Gunung Sarang. Kadipaten tersebut bernama Kadipaten Karangkobar dan Kadipaten Karangrejek. Saat masuk musim kemarau, kedua wilayah tersebut mengalami kekeringan. Hampir semua tanah kering, pohon-pohon banyak yang mati. Begitu juga dengan hewan-hewan ternak pun banyak kekurangan pakan. Banyak telaga, sendang, sumur, dan beberapa sumber air telah habis. Namun ada satu sumber mata air yang masih mengalir di Kadipaten Karangrejek. Hal inilah yang memicu Adipati Karangkobar ingin menguasai Kadipaten Karangrejek. Niat jahat dari Adipati Karangkobar untuk menguasai sumber air di Karangrejek atas pengaruh dari Panglima Jabrik. Panglima Jabrik inilah yang membujuk Adipati Karangkobar untuk merebut sumber air di Karangrejek. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan, Panglima memerintahkan para prajurit untuk segera bergemas dan berangkat menyerbu ke Kadipaten Karangrejek. Suasana di pendopo Kadipaten Karangkobar, Adipati duduk di kursi pendopo Kadipaten didampingi Gendis anaknya. Adipati gelisah memikirkan wilayahnya yang dilanda kekeringan. Cerita selanjutnya kita saksikan adegannya. Yana, semua aku Yana. Itu dialog naskah yang kemarin, Romo. Ya, ini memang bukan dialog kurang, tapi bukan berarti saat ini saya tidak menjoto. Bagaimana tidak? Berbulan-bulan kita sudah latihan, kita sudah modal untuk transportasi juga, itu
juga dari hutang, konsumsi juga. Penonton juga luar biasa tepuk tangan saat kita tampil. Tapi apa? Kita kalah dengan kontingen yang aja modal dengan rok mini, penampilan seksi. Apa-apaan itu? Apa kita harus telanjang biar kita bisa menang? Sudahlah Romo, boten usah dipikirkan lagi soal itu. Ya, karena kamu memang selalu malas berpikir. Dari dulu seperti itu. Ngapunten Romo, masih banyak yang mesti Romo pikirkan selain hanya masalah kekalahan kontingen. Apa menurutmu aku ini sedang tidak berpikir? Pikiranku ini penuh, seperti mau pecah kepalaku. Ada angsuran, cicilan di mana-mana, karena festival kemarin juga belum cair. Ditambah lagi kekeringan yang melanda di wilayah kita, tambah pecah. Apa sudah begitu mengkhawatirkan Romo? Sangat mengkhawatirkan. Pohon-pohon di mana sudah mati, ternak-ternak sudah kekurangan pakan, bahkan tumbuhan kolonjono di pinggiran Yembongan juga sudah tidak ada kehidupan lagi. Apa sumber air di wilayah kita juga sudah kering semua Romo? Betul, semua sudah kering. Dan kalau kita bertahan seperti ini, kita semua akan mati kekeringan. Bagaimana dengan sumur-sumur di perkampungan warga Romo? Sumur semua sudah mulai mengering. Ada satu sumur yang tergolong kondang dan ternama. Mana itu Romo? Sumur miring dekat kampus isi. Itu juga sudah terancam akan kekeringan. Di saat keduanya banyak dalam percakapan, muncullah Panglima Jabrik masuk ke pendopo Kabupaten Karangkobar. Apa salahnya kita segera rencana kita? Rencana? Iya. Rencana apa Paman Panglima? Ya, betul. Kita akan merebut dan menguasai sumber air di wilayah Karangrecek. Menguasai? Artinya Ya. kita merebut secara paksa sumber air itu Romo? Betul sekali. Dengan begitu, kita juga akan mati kekeringan. Dan itu adalah salah satu cara terbaik untuk wilayah kita. Apa tidak ada cara lain Romo? Tidak. Selain rencana jahat itu? Tidak ada cara lain. Kalau begitu terus, kita akan mati kekeringan. Dan itu semua juga usulan dari Panglima Jabrik dan saya menyetujuinya. Ah, udahlah, terserah Romo saja. Ya. Panglima, siap. Kumpulkan semua pasukan dan perintahkan segera kita rebut dan kuasai sumber air di Karangrecek besok pagi. Sendiko Dawu, laksanakan. Panglima Jabrik memanggil para prajurit dari Karangkobar untuk mempersiapkan para pasukan yang akan dipersiapkan untuk menyerbu pasukan Kabupaten Karangrecek esok pagi waktu adzan subuh. Persiapan pasukan. Singkat cerita, terjadilah pertempuran yang dahsyat antara prajurit Karangkobar melawan prajurit Karangrecek.
Namun karena persiapan dari para prajurit Karangrejet begitu siap dan para pasukannya sudah terlihat mumpuni, akhirnya pasukan dari Karangkobar mengalami kekalahan, termasuk Panglima Jabrik terluka parah. Dengan sempoyongan, Panglima Jabrik mundur dari arena peperangan. Setting pendopo disiapke urutine meneh. Di pendopo Karangkobar, Adipati Karangkobar begitu mendengar berita bahwa prajuritnya kalah dalam peperangan, marah-marah. Panglima Jabrik menuju ke pendopo Kadipaten yang setelah mampir dulu di Puskesmas Sewan untuk berobat dengan penuh luka menghadap ke Adipati Karangkobar. Bukan rasa iba, namun justru kena marah. Panglima, gimana prajurit kita ini? Masyarakat sekarang unggul, Adipati. Semua mati, kenapa kamu tidak mati sekalian? Tidak, Adipati. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Kemarin festival kalah, sekarang perang juga kalah. Apa yang bisa dibanggakan dan mana kita ini? Oh, maaf Adipati, pasukan mereka lebih banyak, lebih mumpuni, Adipati. Persetan lebih mumpuni atau tidak? Persetan lebih banyak atau tidak? Harusnya kamu bisa mempersiapkan strategi untuk supaya kita bisa menang. Siap Adipati, besok kalau di peperangan lagi, saya siap akan menghadapinya, Adipati. Sudah kadaluarsa. Woro-woro ning ndi mau? Digerakkan Adipati. Waduh, woro-woro. Kelalen bendene ra digawa. Setelah Adipati marah-marah, Adipati memberikan selembar kertas yang berisi sayembara, diberikan kepada Panglima Jabrik. Panglima, sudahlah, kita lupakan masalah peperangan. Di dalam lembaran kertas ini berisi sayembara. Nanti kamu langsung umumkan kepada seluruh warga sampai pelosok-pelosok desa. Tidak usah banyak tanya, langsung berangkat sekarang. Panglima Jabrik pun berangkat menuju ke perkampungan penduduk untuk mengumumkan sayembara yang diberikan oleh Adipati Karangkobar. Kursi ini disikirke orangnya pendopo ini perkampungan ceritanya. Kabut. Sore yok nih. Didelehke bendene iki dideleh ora kok nangati ngono. Pengumuman diumumkan kepada semua penduduk Kadipaten Karangkobar dan sekitarnya. Barang siapa bisa menemukan sumber air di wilayah Kabupaten Karangkobar akan mendapat hadiah dari Kanjeng Adipati. Hadiahnya adalah jika laki-laki kesayangan Kanjeng Adipati, hadiah adalah jika laki-laki akan dijodohkan dengan putri kesayangan Kanjeng Adipati. Namun jika yang bisa menemukan sumber air adalah perempuan, maka apa baik bojo dewi. Ra ono nang naskah ra ono, ngawur ngarang nek. Naskah ra ono, tulisane ra ono lho. Baleni. Bisa menemukan sumber air adalah perempuan. Dewi, kan Maka akan diberikan tanah tegalan seluas 2 hektar. Pak bojo apa kok Pak bojo? Demikian
merupakan pengumuman dari Adipati Karangkobar. Matur nuwun, tertanda Kanjeng Adipati Karangkobar. Panglima Jabrik pun kembali ke kediamannya setelah mengumumkan sayembara yang diberikan oleh Adipati Karangkobar. Kembali ke pendopo Karangkobar. Adipati Karangkobar dan Gendis duduk santai di pendopo Kadipaten. Dalam kesantaian itu sebetulnya terbersit pikiran yang sangat siapa sih? Masih memikirkan wilayahnya yang dilanda kekeringan. Adipati dan Gendis saling bertukar pikiran. Rembukan. Satu minggu berlalu. Semua peserta sayembara belum ada satupun yang berhasil menemukan sumber air di wilayah Karangkobar. Sabar Romo. Ya, sabar. Sabar itu seperti kulon progon. Ono waktu. Kalau begini terus keadaannya, kita semua pasti akan terancam mati kekeringan. Pasti akan ada petunjuk Romo. Ya, semoga ada Pasti. Pasti. Sugeng rawuh Buduga monggo pun aturin gariki monggo Buduga. Siapa kau wayana muda datang nama pergi? Saya Adipati. Saya Adipati Dasar Suso. Saya ada kelana dari Paduka Songgo Muso. Songgo Mego. Songgo Mego. Matamu. Dengan matamu yang buta ini kamu mau harusnya kamu sadar diri anak muda. Sudah puluhan bahkan ratusan peserta mengikuti sayembara. Mereka semua pendidikan. Tidak ada satupun yang berhasil menemukan sumber air di Karangkobar. Saya akan mencoba, Pak. Mencoba. Apa kamu yakin? Apa kamu mampu? Yang penting yakin saya mampu bisa, Pak. Apa yang membuatmu ingin mengikuti sayembara ini, Ayah? Apa kamu tertarik dengan hadiahnya? Salah satunya itu. Namun yang paling terpenting adalah saya ingin berbuat terbaik untuk Kadipaten Karangkobar. Apa kamu sudah tahu resikonya apabila kamu tidak bisa menemukan sumber air di wilayah Karangkobar? Resikonya, kalau kamu tidak berhasil menemukan sumber air itu, kamu akan dipenjara seumur hidup, Ayah. Ya, kamu akan dipenjara seumur hidup. Bahkan kamu akan diberi hukuman mati. Saya siap dipenjara, Adipati. Bagaimana, Romo? Apa sebaiknya kita biarkan Arya Kelana mencoba? Siapa tahu berhasil, Romo. Ya, kalau memang tekadmu sudah bulat, wahai anak muda, saya mengizinkan kamu mengikuti sayembara ini. Silakan. Terima kasih, Adipati. Saya mohon pamit. Arya, semua yang diawali dengan niat baik, pasti yang didapatkan juga akan baik. Terima kasih, Dokter. Saya mohon pamit. Saya juga pamit. Arya Kelana pun keluar dari padepokan atau pendopo Kadipaten Karangkobar dan bergegas untuk menuju ke padepokan Songgo Buwono menemui sang gurunya yaitu Eyang Dharma. Profesi ini diganti lingguane Eyang Dharma. Wah, Muhammad.
Hati-hati jomblang. Masuklah Arya. Saya tidak tahu kalau saya datang. Detailnya kayak gitu juga. Silakan. Terima kasih ya. Bahkan aku tahu maksud kedatangan. Wah, bilang berat sekali. Kamu sudah mantap mengikuti sayembara itu, Arya? Oh, saya mantap banget ya. Saya sangat mantap ya. Terus maksud dan tujuanmu minta bantuanku untuk menemukan sumber mata air itu? Betul, harus sekali ya. Yang pertama, saya mau restu kepada Eyang untuk menemukan sumber mata air itu ya. Baiklah, akan aku bantu. Rawang opo kuwi? Sumber mata air itu setelah Eyang terawang itu ada di lembah Gunung Sigar. Waduh, ada ya. Di lembah itu ada sebuah pohon gayam. Di dekat pohon gayam ada batu hitam sigar. Makanya dinamakan batu sigar. Terus gimana ya? Tancapkanlah tongkatku ke yang sigar tadi. Maksudnya batu yang sigar tadi. Arya? Iya. Tongkatmu bawa sini, pakai tongkat simbah saja. Saya minta ya nggak bisa lihat karena tongkatmu ini belum terbukti. Kalau tongkat simbah sudah terbukti, sudah keluar dua. Kalau Simbah melihat tongkatmu memang bagus, tapi ya sayang kayak gitu tadi. Belum terbukti ke jantannya. Belum dicake tongkate. Belum dicake ya, ini waktunya ya. Belum waktunya lemuni. Arya? Ya. Karena ini sudah larut malam, segera saja kamu ke bukit lembah Gunung Sigar itu tadi. Pesan Eyang, kalau sudah ketemu di pohon gayam, segera tancapkan tongkat itu. Nanti kamu akan tahu kesaktian tongkat Eyang. Terima kasih ya. Saya mau diri ya, saya langsung pamit. Iya, hati-hati. Bareng saja. Arya Kelana pun berangkat menuju ke lembah Gunung Sigar seperti yang ditunjukkan oleh sang Hyang Guru untuk mencari pohon gayam yang berada di tengah-tengah lembah Gunung Sigar. Banyune dipasang sisan ora iki karo wite. Etok-etoke. Dengan langkah tenang, Arya Kelana berjalan menuju ke lembah Gunung Sigar, melewati sungai, hutan, dan tempat-tempat lembah yang terjal. Di tengah perjalanan, Arya Kelana dikejutkan oleh suara gendis yang menyusul dari belakang, sengaja mengikutinya dari pendopo Kadipaten Karangkobar.
mulang tembokku ya. Kalau pakai no, Mai. Alah, itu hanya milik saja, Arya. Arya, aku ingin menemanimu. Menemani itu? Apa kamu tahu aku akan kemana, Dede? Aku tahu, Arya. Kamu ingin mencari sumber air itu kan? Niat baik dan ketulusan hatimu itu, Arya, yang membuatku ingin menemanimu. Tapi tempat ini terlalu berbahaya untuk teman seperti kamu, Dede. Di sini banyak ularnya, gede-gede ularnya itu. Kamu, enggak. Kalau panggil aku Gendis, jangan dorong. Baiklah, Dede. Gendis, air kias, Arya Kelana. Cocok kan? Maksudmu apa nih? Kamu kan tahu, Arya. Kita sambil jalan, yuk. Ayo ratakan golnya sama aku. Kalau kamu berhasil menemukan sumber air itu, kamu akan dijodohkan dengan putri dari Adipati Karangkobar. Itu artinya kamu Dituntut des, rata bantu des. itu artinya kamu akan dijodohkan Dihukum dengan deh. itu artinya kamu akan dijodohkan dengan akan menikahkan dengan Gendis. Dan itu aku, Arya. Aku bukan seperti itu, Dede. Aku hanya berbuat yang terbaik untuk Adipati Karangkobar. Tepat sekali, Arya. Kebaikan dan keikhlasanmu itu yang membuat aku Sudahlah, Des. Sudah. Sudah polis lain naskah ya aku Des iki, Des. Rasinau. Kandani des. Dengan keadaan seperti ini, apakah kamu menerima, Des? seperti ini apa, Arya? Mataku picak, Des. Bilang kamu itu sudah tertutupi dengan kelembutan dan ketulusan hatimu, Arya. Aku bahkan tidak lihat ada kekurangan pada dirimu. Ya, mataku gimana? Aku nggak bisa melihat Des, mataku. Kamu memang tidak bisa melihat, Arya, secara tapi mata hati dan mata batinmu membuka itulah kelebihanmu, Arya, yang tidak dimiliki oleh laki-laki lain seorang kita, Arya. Tanpa terasa Arya dan Gendis sudah sampai di tengah lembah di lereng Gunung Sigar, tepat di samping pohon gayam. Arya pun segera melaksanakan perintah sang gurunya. Des, apa kita sudah sampai nih, Des? Sebentar lagi kita sampai, Arya. Sebentar lagi kita akan hidup bersama. Kita akan ke pelaminan, Arya. Bukan itu, Des, kok nikah. Kita sudah sampai di Gunung Sigar itu, Des. Oh, sih. Sebentar lagi kita sampai, Arya. Ayo, sini yuk. Bener. Dengan bimbingan Gendis, Arya Kelana menuju ke titik tepat di Watu Sigar, tepat di samping pohon gayam. Kita sudah sampai, Arya. Bagaimana pesan dari Eyang Gurumu? Eyang suruh saya menangkapkan tokat ini di bawah pohon itu, Des. Semoga benar apa yang dikatakan Eyang. Pohon gayam ini. Bukan beneran, Des. Ya sudah, ayo biar aku bantu. Sebelah sini. Hati-hati, Arya. Jangan mengucap basmalah. Saya tancapkan tokat ini keluarlah mata air kehidupan. Dengan tertangkapnya tokat Arya Kelana, saking kerasnya pohon gayam pun sampai tumbang, dan air pun muncul dari sisi samping pohon gayam yang tumbang tersebut. Des, keluar airnya, Des. Bantu mata Des. Oh, obat banget. Air bertambah banyak melimpah. Oh, Des, udah. Urung raup wandang itu, raup banyune sithik. Arya Kelana pun mencuci muka dengan air yang memancar dari sela-sela pohon gayam, dan keajaiban pun terjadi.
Arya Kelana kembali bisa melihat channelnya lebih bagus-bagus gitu. Tanpa terasa air semakin mengangkat Arya Kelana dan Gendis. Dengan bergandengan tangan, Arya Kelana dan Gendis meninggalkan lembah di Gunung Sigar tersebut. Dan sebentar kemudian lembah yang dalam itu seketika berubah menjadi sebuah sendang, yang kelak sendang tersebut diberi nama dengan Sendang Kasmaran. Demikian akhir cerita dari berlimpahnya air penduduk di Kabupaten Karangkobar. Tidak ada lagi kekeringan, masyarakat pun hidup rukun, damai dan sejahtera. Dari Sanggar Teater Belang mengambil judul Sendang Kasmaran. Sampai bertemu kembali di cerita selanjutnya. Terima kasih.